Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam merdeka belajar. Salam guru penggerak. Saya Yanti Samalo, SPD, CGP Maluku Tengah, Kota Masohi, pendamping Ibu Nurhayati, SPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rancangan tindakan aksi nyata 1.2 dengan judul pembelajaran yang menyenangkan dengan TIK. Sejatinya pembelajaran TIK di sekolah ada pada saat ini bagaikan buah si malakama. Saat ini pembelajaran TIK diubah menjadi bimbingan TIK, di mana guru bimbingan TIK membimbing siswa, guru dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran IT di sekolah yang dilakukan tanpa terjadwal seperti pembelajaran TIK sebelumnya, di mana kita bertemu dengan siswa pada saat jam-jam tertentu saja kita akan masuk di kelas. Tetapi di masa pandemi sekarang ini saya hanya melakukan pembimbingan kepada guru dan tenaga kependidikan dengan siswa yang bermasalah dan butuh bimbingan dalam kegiatan saja. Untuk menambah semangat siswa dan guru dalam menggunakan IT, maka saya selalu menyebarkan angket tentang keterkaitan mereka dalam penggunaan IT. Tujuannya adalah menambah semangat siswa untuk dapat belajar IT dan mendorong guru di masa pandemi ini untuk menggunakan cara yang menyenangkan dan tidak merepotkan dalam penilaian dan mudah dicerna guru-guru di sekolah. Saya mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dengan mengubah pola pikir kita secara aktif untuk proses tumbuh kembang peserta didik agar sesuai bakat dan kodratnya. Untuk selanjutnya, tentang perkembangan pembelajaran yang menyenangkan dengan mempergunakan TIK sebagai indikator pencapaian kesuksesan belajar di masa pandemi. Ayo kita lihat tampilan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Wakano. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan tanggapan saya terkait pembelajaran IT. Nah, menurut saya pembelajaran IT ini menyadarkan orang akan potensi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang terus berubah, sehingga orang akan termotivasi dan mengevaluasi, kemudian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, IT memang memegang peran penting, tidak mengenal dan ada batasan usia. IT menjadi suatu hal yang harus dan menjadi kebutuhan pokok semua individu. IT menjadi bahan utama dalam berbagai kegiatan seperti perkuliahan, belajar mengajar, dan kegiatan lainnya.
Dan selain menambah ilmu pengetahuan, pembelajaran IT juga mempermudah kita dalam mengerjakan tugas sehari-hari dalam artian lebih praktis. Kemudian menambah jaringan teman, mendapatkan informasi secara mudah dan gampang. Dalam perkembangan IT juga berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat orang lebih makmur dan mendapatkan manfaat yang lebih berarti. Dan yang ingin saya peringati terkait pembelajaran IT ini adalah kita harus memanfaatkan IT secara bijak. Dan di Indonesia sendiri telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Undang-Undang ITE. Perkembangan salah satu produk IT seperti internet menjadikan kita harus waspada. Manfaat internet memang cukup besar bagi bidang kehidupan, namun ada juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang artinya kita harus lebih waspada. Pastikan bahwa kita memanfaatkan IT untuk hal-hal yang positif, gunakan dan manfaatkan secara bijak untuk masa depan dan kehidupan sehari-hari kita. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan atau demikian tanggapan saya terkait pembelajaran IT. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida atas kesempatannya. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan dan saya dukung kembali dari Ibu Ida terkait bagaimana pendapat Ibu tentang penerapan pembelajaran di masa pandemi ini dengan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis IT. Bagaimana menurut Ibu, apakah ada dampak positif pada diri anak dan Ibu sendiri, seperti apa Bu? Oke, terima kasih Ibu. Saya akan menjelaskan terkait dampak positif dalam proses pembelajaran masa pandemi. Kalau menurut saya sangat berdampak positif. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran berlangsung, ketika kita gunakan aplikasi, yakni yang biasa saya gunakan aplikasi Google Meet, itu seolah-olah kita langsung bertatapan wajah dengan siswa yang bersangkutan. Terus saat kita memberikan materi, kita sudah ketika mereka mengaktifkan kameranya, terus sama mikrofon, kita sudah bisa tahu bahwa anak yang bersangkutan ada kesiapan atau tidak. Terus dia punya dampak positif yang berikut. Proses pembelajaran pada kita gunakan aplikasi Google Meet ini, kita bisa langsung tayangkan materi dalam bentuk gambar, terus dalam bentuk LKS, lantas kita langsung menjelaskan, terus di situ siswanya langsung melihat. Itu sama saja proses pembelajaran sepertinya secara langsung, secara tatap muka. Mungkin itu adalah dampak positifnya. Terus yang berikut, dampak yang positif berikut lagi, anak-anak kita sudah belajar untuk bagaimana mereka menguasai IT. Ketika proses pembelajaran materi yang mereka tidak paham, bisa langsung mereka alihkan ke Google, bisa alihkan ke Google, mereka bisa cari. Situ kadang bisa kita adakan komunikasi dalam bentuk diskusi juga bisa Bu. Terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya adalah di masa pandemi ini tidak berarti bahwa siswa tidak memiliki atau mendapatkan pelayanan pendidikan yang tidak merata, tetapi dengan adanya aplikasi dan pembelajaran dengan pendekatan IT, para siswa juga bisa mendapatkan informasi pembelajaran dari Bapak Ibu guru, seperti itu ya. Ya. Benar sekali. Ya. Terima kasih Ibu atas pendapat positifnya tentang pembelajaran dengan pendekatan